Ke-8, sesi tanya-jawab. Ke-9, penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber. Ke-10, dokumentasi. Ke-11, pelaksanaan tes TOEFL. Ke-12, penyerahan sertifikat secara simbolis kepada lembaga partner dan dokumentasi. Ke-13, penutupan. Baiklah, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama yang akan dipandu oleh panitia Pupdok. Kepada panitia Pupdok, waktu dan layar dipersilakan. Acara ketiga yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Caesar Fajri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pada pagi hari ini akan saya pimpin berdasarkan bacaan dari agama Islam. Bagi teman-teman yang berasal dari agama non-muslim, dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma huwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa inal hisab. Ya Allah, berikanlah kelancaran pada acara kami pada hari ini, ya Allah. Berkahkanlah acara kami, serta lancarkanlah acara kami, ya Allah. Kami memohon nikmat darimu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Caesar Fajri. Semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Pelaksana Workshop English Development, Saudari Anissa Sabrina Putri. Kepada Saudari, waktu dan layar dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada Rahma selaku MC kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Iksan Hajri, STMM, selaku Pembina BEM KMF Unsri. Yang terhormat Kak Muhammad Rizal, SSMA, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan yang terhormat Ketua BEM KMF Unsri, Edo Asri Rizal. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Muhammad Rizal selaku narasumber kita pada hari ini, serta kepada Lab TOEFL Indonesia yang telah membantu dalam menyukseskan kegiatan kita dengan memberikan fasilitas berupa free TOEFL test kepada seluruh peserta. Selanjutnya, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi mengikuti workshop English Development pada hari ini dengan tema Find out what you need to learn to improve your TOEFL score. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti, serta dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk mempersiapkan diri mendapatkan skor TOEFL yang ditargetkan. Dan dengan diadakannya tes TOEFL nanti diharapkan akan membantu peserta mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki dalam mengerjakan soal-soal TOEFL. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Anissa atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Gubernur Mahasiswa BEM KMF Unsri, Saudara Edo Asri Rizal. Waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Iksan Hajri, STMM, selaku Pembina BEM KMF Unsri, yang kami hormati narasumber dari Lab TOEFL Indonesia pada hari ini, Kak Muhammad Rizal, MA, dan yang saya banggakan panitia serta peserta yang sudah hadir di Zoom meeting pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa menjalankan kegiatan di pagi hari ini. Dan juga selawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di era yang global saat ini, tentunya kawan-kawan, bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Bahkan kita dalam hal-hal kecil di lingkungan kita sendiri, gitu. Baik itu dalam bidang pendidikan, bidang teknologi, gitu, dan lain-lain. Dan terkadang ini yang menjadi ketidaksadaran kita sebagai seorang mahasiswa. Bahkan kita di setiap mata kuliah saja udah menggunakan buku yang keseluruhannya menggunakan bahasa Inggris. Tapi kebanyakan kawan-kawan masih males buat belajar. Sebenarnya itu yang menjadi tanda tanya pada hari ini. Dan ini menjadi tujuan dari terlaksananya workshop ini. Dan perlu kawan-kawan sadari juga bahwasanya dalam dunia teknologi, kemudian dalam bidang apapun itu, gitu ya, terutama karir, pendidikan dan lain-lain, bahkan udah menerapkan standar loh. Standar bahasa Inggris yang memang harus dicukupi kawan-kawan untuk masuk ke sana, misalkan masuk dunia kerja gitu, harus punya TOEFL sekian gitu, harus punya IELTS sekian, maupun masuk ke dunia pendidikan, masuk ke bidang sarjana, bahkan kita tes TOEFL dulu gitu ya untuk sulit atau kalau misalkan USEP ya di Unsri ya. Dan itu perlu kita sadari bersama bahwasanya penting loh gitu bahasa Inggris ini. Dan menjadi titik fokus dari BMF Unsri juga untuk melaksanakan kegiatan workshop seperti ini yang mana akan berdampak pada kesadaran mahasiswa terutama di Fakultas Ekonomi. Dan harapannya workshop ini menjadi tempat belajar dan juga nanti bakal ada tes TOEFL gratis dari Lab TOEFL Indonesia. Sebelum kawan-kawan BMF Unsri juga mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Lab TOEFL Indonesia sudah bersedia bekerja sama dan untuk menyediakan tes TOEFL gratis terutama di Fakultas Ekonomi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang sudah hadir pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Edo Astri Rizal yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari pembina BEM KMFE Unsri kepada Pak Ihsan Hajri. Waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan yang terhormat Bapak Muhammad Rizal, SSMA, selaku narasumber, dan juga dari Lab TOEFL Indonesia. Terima kasih banyak telah memfasilitasi adik-adik mahasiswa kita untuk dapat mengikuti tes TOEFL ya, TOEFL Prediction ya secara gratis ya. Terima kasih banyak. Kemudian Gubernur BEM KMFE Unsri, Saudara Edo Astri Rizal, kemudian Ketua Panitia, Saudari Anissa, ya seluruh panitia dan seluruh peserta yang akan mengikuti kegiatan workshop dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan tes TOEFL ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah pada pagi hari ini ya. Saya sangat apresiasi sekali ya adik-adik mahasiswa di mana hari Minggunya dimanfaatkan untuk kegiatan yang sangat bermanfaat ya, yaitu kegiatan mengikuti workshop lah ya, workshop untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya gitu ya. Yang seperti yang kita ketahui ya, seperti yang disampaikan oleh Gubernur mahasiswa tadi ya, bahwa di era Society 5.0 ini ya, dua kemampuan ya yang akan dituntut untuk sumber daya manusia, yaitu teknologi dan kemampuan berbahasa asing. Ini merupakan keharusan ya. Kita jangan lihat di dalam kita, tapi lihatlah di luar. Di luar semua orang sudah mengejar itu ya. Dan dengan adanya teknologi ini sebenarnya ya, ini semua menjadi tanpa batas, tidak ada lagi ruang dan waktu. Kita bisa berdiskusi, berbincang dengan orang-orang dari luar sana secara live gitu ya, tanpa harus bertemu secara langsung. Ya, dan ke depan itu akan semakin mudah dengan teknologi. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita ya dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan ditambah soft skill dan juga kemampuan berbahasa asing, kita otomatis secara sendirinya akan kalah dari seleksi alam ya. Nah, untuk itu ya, saya selaku pembina BEM KMFE Unsri sangat mengapresiasi kegiatan adik-adik BEM ya, khususnya dari dinas ini ya, PSDM ya, yang telah mengadakan kegiatan ini. Terima kasih ya. Teruslah lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan kepada mahasiswa silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, karena kegiatan ini juga didukung oleh Lab TOEFL Indonesia yang telah memberikan fasilitas kepada kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Lab TOEFL Indonesia, kepada BEM KMFE Unsri, rekan-rekan panitia dan seluruh peserta. Silakan mengikuti sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk dapat meningkatkan kualitas diri kita dan kompetensi kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ihsan Hajri yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, memasuki acara inti hari ini, pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Kak Muhammad Rizal, yang akan dipandu oleh partner saya, Anissa Rizka selaku moderator. Kepada saudari, waktu dan layar dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih Saudari Rahma. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya Anissa Rizka Kusuma yang akan memandu sesi penyampaian materi kita pada hari ini. Jadi teman-teman, pada sesi ini kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Kak Muhammad Rizal. Mungkin sebelum aku mulai, aku mau ceritain sedikit nih tentang Kak Rizal. Kak Rizal merupakan lulusan S1 dari Maulana Malik Ibrahim State Islamic University jurusan English Literature pada tahun 2013. Lalu, Kak Rizal telah menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada Indonesia dengan jurusan yang sama pada tahun 2018. Banyak sekali pengalaman kerja yang Kak Rizal punya. Kak Rizal itu pernah jadi tutor, tour guide, writer, translator, dan sekarang menjadi dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta, dan juga Kak Rizal saat ini menjabat sebagai direktur dari PT Lab TOEFL Indonesia. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari narasumber kita hari ini. Sekarang langsung aja nih kepada Kak Rizal, apakah sudah terhubung, Kak?
Ya, Oke, apakah suara saya terdengar? terdengar dengan baik, Kak. Terima kasih. Baik, karena sudah terhubung dan udah pada nggak sabar banget nih buat denger penyampaian materi yang ditunggu-tunggu, langsung saja Kak, untuk penyampaian materinya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, thank you very much. Terima kasih kepada moderator dan MC. Terima kasih juga saya sampaikan untuk BEM FE khususnya dan secara umum Universitas Sriwijaya for having me, telah mengundang dan melibatkan kami Lab TOEFL Indonesia sebagai platform untuk untuk meningkatkan skill bahasa Inggris dan khususnya TOEFL untuk adik-adik mahasiswa. Yang terhormat juga kepada Dr. Muhammad Ihsan Hajri selaku pembina BEM FE. Selamat pagi Pak, terima kasih saya ucapkan kepada Ketua BEM juga Mas Edo, terima kasih. Ya mungkin kepada mahasiswa juga, saya juga heran ini acaranya minggu-minggu tapi alhamdulillah sudah mendapatkan peserta 80. Jadi istimewa sekali di hari libur tapi masih ada acara seperti itu. Dan ini kebetulan sepertinya sudah mendekati UAS ya Pak Ihsan. Ya, benar, minggu-minggu mendekati UAS. Jadi mepet UAS, banyak kegiatan dan masih semangat. Ini luar biasa sekali. Baik, tidak usah menunggu lama, saya share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat untuk screen-nya? Moderator, screen sudah bisa terhubung ya? Iya, bisa. Udah, Kak. Udah mulai. Oke. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan, saya akan bertanya dulu ke teman-teman. Sudah pernah tes TOEFL atau at least kalian sudah pernah kursus TOEFL apa belum? Silahkan ditulis di chat box atau langsung saja raise your hand. Ini survei kecil-kecilan, artinya saya bisa mengetahui mahasiswa yang di luar bahasa Inggris, yang di luar prodi bahasa Inggris itu aware apa tidak dengan skill yang bisa dikatakan sangat fundamental ini, seperti itu. Silakan di chat box kalian isi, sudah pernah tes TOEFL atau at least kursus TOEFL saja, silakan ditulis di chat box. Oke, pernah, belum, sudah pernah kursus TOEFL, oke. Ya, ada yang sudah, ada yang belum pernah. Ya, ini sangat wajar sekali karena tergantung lingkungan juga, tergantung kebutuhan juga. Nah, biasanya kalau boleh tahu sebelumnya ini semester berapa aja ya, Kak Moderator? Pesertanya 6, 4. Ini umum, Kak. Oh, umum. Oke. 2 ada, Jadi 4 ada. Oke. Iya. Apalagi yang mau lulus ini. Jadi banyak kampus itu mempersyaratkan TOEFL untuk persyaratan sidangnya. Sebelum sidang atau sebelum lulus, kalian disuruh untuk melengkapi kemampuan berbahasa Inggris yang berupa sertifikat TOEFL. Nah, itu kan sebenarnya ini ya kompleks sekali, problematis menurut saya karena kita tidak banyak intens belajar bahasa Inggris di kampus, tapi tiba-tiba sidang disuruh untuk memenuhi syarat TOEFL. Akibatnya adalah banyak teman-teman ini yang cari-cari TOEFL di luar, gitu. Ada yang joki seperti itu.
Nah, beberapa kampus ada yang sudah settle, ada pusat bahasanya, dan dia punya instrumen untuk tes TOEFL. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja. Sebenarnya TOEFL itu apa? Berdasarkan sumber yang saya quote, the TOEFL itu kepanjangannya Test of English as a Foreign Language. Nah, secara definisi is standardized academic English test primarily taken by students applying to universities in the United States. Di sini kita tahu bahwa standar TOEFL itu diperuntukkan mahasiswa di Amerika sana untuk submit atau apply ke kampus. Jadi di kampus-kampus Amerika untuk masuk untuk mahasiswanya untuk masuk ke sana harus dibekali atau harus mengumpulkan sertifikat TOEFL. Nah, definisi yang kedua, TOEFL is also accepted as proof of English ability by some universities outside the United States. Selain di Amerika, nah kita negara-negara tidak berbahasa Inggris ini, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang general, jadi kita juga bisa menggunakan instrumen atau alat TOEFL ini sebagai parameter atau ukuran sejauh mana kita memahami bahasa Inggris. Dari tahun ke tahun, TOEFL tidak pernah salah ya. Jadi tidak pernah didebat kenapa harus TOEFL dan bla bla bla. Jadi TOEFL dirasa sudah ideal, compact sebagai alat pengukur untuk bahasa Inggris kita. Walaupun di sini untuk TOEFL tidak ada speaking ya. Jadi untuk speaking biasanya kita punya IELTS. Nah, IELTS nanti beda kasus lagi. Sama-sama bahasa Inggris, cuman dia diterbitkan atau diadakan sertifikatnya dikeluarkan di Inggris, sedangkan TOEFL ini Amerika. Sama-sama bahasa Inggris, tidak ada yang signifikan perbedaannya. Baik, kita bicara apa saja sih jenis-jenis TOEFL itu. Jadi kalau boleh saya jelaskan, TOEFL itu sebenarnya secara umum kita pasti tahu TOEFL itu ada banyak sekali. Di luar sana kalau Anda butuh TOEFL atau sertifikat institusi yang mempersyaratkan TOEFL itu ada banyak slash-nya. TOEFL PBT slash TOEFL ITV slash TOEFL prediction slash TOEFL proficiency, ada banyak banget. Tapi secara umum TOEFL itu hanya ada dua. Yang pertama PBT, paper based test, yang skornya itu range skornya 310 sampai 677, dan yang kedua IBT, internet based test, skor 0 sampai 120. Nah, dua-duanya sama dikeluarkan Amerika. Paradigmanya saja yang beda. Jika yang paper based test ini dulu kala sebelum COVID, sebelum kita ada pandemi ini, itu harus pakai kertas. Nah, tapi yang internet ini sejak dari dulu juga sudah pakai internet. Nah, namun sekarang paper based test ini bisa kita lakukan online karena ada kasus COVID ini. Jadi TOEFL PBT dari ETS sana organisasinya itu punya alternatif untuk bagaimana anak-anak ini bisa tes PBT yang itu paradigmanya paper kertas tapi online. Akhirnya disediakanlah PBT yang online. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang online ini karena yang PBT ini karena yang IBT ini sangat jarang sekali. Oke. Secara umum PBT paper based test ini ada 3 skill, ada 3 sesi. Yang pertama listening comprehension, yang kedua structure and written expression, dan yang terakhir reading comprehension. Ada tiga macam skill, 3 macam sesi untuk yang kita hadapi dalam tes TOEFL. Nah, durasi waktunya 2 jam. Skor yang ditawarkan itu 317 sampai 677. Biasanya institusi mempersyaratkan sekitar minimal biasanya 450 atau 500. Cuman untuk amannya saya rasa 500 lah, harus 500. 480 oke, tapi kalau 450 itu kurang. Yang lebih aman 500. 500 itu kalian bisa masukkan itu kemana saja. Beasiswa bisa,
Indonesia itu LPDP minimal 500 yang pakai ITP. Kalau luar negeri pakainya PBT, tapi kalau ITP 550 seperti itu. Nah, durasi 2 jam ini bagaimana kita memanage waktunya? Kita ke listening. Nah, listening itu kita kerjakan dalam waktu 30 menit, kurang lebih 30 menit. Karena listening ini sifatnya display audio, jadi kita tidak bisa mempercepat ataupun memperlambat audio tersebut. Jadi kita manut saja. Kita waktunya kita serahkan ke audio. Walaupun kita sudah selesai menjawab, tapi misalnya audionya masih play, kita nggak bisa pause. Gitu. Jadi kita tidak bisa memanage waktu listening. Kita serahkan semuanya ke penyelenggara. Jadi kurang lebih 35 menit. Nah, 35 menit untuk listening. Yang kedua, structure and written expression ini kita kerjakan dalam waktu 30 menit juga. Ini soalnya 40, listening kita punya 50, structure ini 40. Kita kerjakan 30 menit. Nah, yang terakhir sisa 1 jam itu untuk reading. Nah, kira-kira manajemen waktunya seperti itu. Listening 35 menit, structure and written expression 30 menit, reading 1 jam. Okay. Listening. Nah, sekali lagi sebelum kita ke materi ya, sebelum kita membahas tips and trick atau strategi dalam mengerjakan atau dalam belajar, kita harus tahu dulu medan, kita harus tahu dulu pola, struktur dalam tes TOEFL. Kita kuasai dulu ada soal berapa, jenis soalnya bagaimana, lalu biasanya yang keluar apa aja, itu kita harus tahu dulu. Lalu kita belajar mengenai materinya. Nah, dalam listening itu ada 3 part. Part A, Part B, and Part C. Nah, Part A ini ada 30 soal. 30 soal ini percakapannya, satu percakapan singkat untuk 1 soal. Jadi ada 30 percakapan singkat untuk 30 soal. Ini tidak membutuhkan banyak fokus. Jadi kalian setelah mendengarkan langsung jawab, mendengarkan jawab, mendengarkan jawab. Karena 1 audio untuk 1 soal. Nah, part B dan part C ini mungkin agak problematis dan tricky ya. Dan yang part B ini ada 8 soal. One longer conversation for 4 questions. Jadi 1 percakapan yang lebih panjang dari yang part A, dia bisa sampai banyak tektokannya. Kalau misalnya yang part A ini cuma ada 2 tektokan. Ada pembicara pertama, pembicara kedua, narator, selesai. Tapi kalau part B ini benar-benar conversation yang intens. Gitu. Nah, 1 conversation, 1 percakapan ini untuk 4 soal. Artinya setelah audio stop, kalian dibacakan 4 soal. Kalian harus mengingat-ingat apa yang ada di audio tadi. Tidak bisa langsung mengerjakan karena soal dibacakan setelah percakapan selesai, audio selesai. Begitupun part C ini malah lebih ekstrim lagi. Sorry, bahasa saya mungkin agak menakut-nakuti, tapi harapan saya bisa men-trigger atau memotivasi kalian. Ya. Jadi yang part C ini monolog, 1 monolog. Dia tidak bercakap-cakap, dia tidak berbicara dengan lawan bicara. Audionya, speakernya itu biasanya instruktur menjelaskan audiens, dosen atau guru biasanya menjelaskan di depan kelas, atau misalnya tour guide yang menjelaskan para pengunjung. Nah, jadi itu lebih ke 1 arah saja, tidak ada balasan. Itu listening. Part A ada 30 soal, part B 8 soal, dan part C 12 soal. Nah, structure and written expression. Ada 2 macam soal. Yang pertama, incomplete sentence. Incomplete sentence
Artinya kita mengisi sebuah kalimat yang blank. We have to fulfill the blank space here. She bla 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 my friend. Terlihat sangat simpel, tapi tidak. It's not that simple. Jadi biasanya di dalam soal itu kalimatnya kompleks, bertumpuk-tumpuk. Beberapa klausa ada di dalam satu kalimat. Seperti itu. Nah, modelnya seperti ini. Kita mengisi bagian yang kosong. Kayak kalau seperti ini kan si bla 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 my friend. Jawabannya jelas, is. She is my friend. Oke, ini kita punya 15 soal. Incomplete sentence has 15 questions. Jenis kedua, error recognition. Kita mengenali yang salah. Di soal yang model kedua, modelnya seperti ini. Displaynya seperti ini. The hotel are located on the Surabaya Street. Nanti ada garis bawahnya A, B, C, D. Kita memilih kata atau gabungan kata, frasa biasanya, itu yang salah. Ya kan? Kalau ini kira-kira yang salah apa? The hotel are located on the Surabaya Street. Yang salah are, ya. Kita harusnya ini is. The hotel is located on the Surabaya Street. Baik, untuk structure and written expression itu ada 40 soal. Incomplete sentence we have 15 questions. Error recognition 25. Jadi total 40. Baik, selanjutnya reading comprehension. Nah, reading ini kenapa kita perlu 1 jam? Karena benar-benar it takes some energy and also kita butuh fokus di dalam sini. Detailnya, spesifiknya di dalam soal kita suruh analisis sebuah esai. Tuh. Ini saya rasa reading ini basic banget ya. Artinya kita sebagai mahasiswa ini juga disuruh mengolah informasi itu secara komprehensif dan valid, gitu. Tidak mudah terkena hoax, tidak mudah tersulut. Nah, di reading ini kemampuan kita yang tentang itu tuh diuji. Nah, ini ada 50 pertanyaan. 50 pertanyaan ini terdiri dari ada 5 bacaannya. There are 5 essays. Dan 1 esai itu untuk 9 sampai 12 questions. Jadi 50 questions, 50 soal nanti ada 5 macam bacaan. 1 bacaan untuk 9 sampai 12 soal. Ada yang 1 bacaan itu 10, ada yang 1 bacaan itu untuk 12, ada yang 9. Seperti itu. Well, itu tadi listening, structure, and reading. Model soal dan jumlah soalnya seperti itu. And we go to the materi. Baik. Kita akan bicara strategi, kita akan bicara tips. Sekali lagi, walaupun ada tipsnya, saya tidak menjamin atau tidak memberi janji-janji. I will not give promises untuk misalnya kalian, Pak, Mas, Kak atau Kak ya, saya kira-kira hanya belajar 1 jam, bisa nggak untuk memperoleh skor tinggi TOEFL? Dengan tegas saya jawab tidak, karena kalau kalian tidak punya basic sama sekali bahasa Inggris, it doesn't work. Jadi kalian harus benar-benar banyak latihan, banyak belajar. Punya teorinya pun belum tentu tinggi, karena TOEFL ini sifatnya misteri ya, soalnya tidak bisa kita prediksi, kita tidak tahu soalnya itu yang resmi itu nanti disegel dari Amerika sana, jadi kita benar-benar nggak dikasih tahu, nggak dikasih clue. Cuman kita punya cara untuk mendeteksi pola-polanya. Baik, langsung saja. Session 1, Structure and Written Expression. Sorry, ini sebenarnya Session 2 ya guys, sorry ya. Tapi kita bahas dulu untuk structure. Session 1 itu listening nanti, sorry. Jadi kita bahas structure dulu. Kita punya 5 tips untuk structure ini. Yang pertama, subject-verb agreement. That sentence has at least a subject and a verb. Jadi di dalam struktur ini kalian diuji kemampuan kalian dalam menganalisis kalimat. Jadi kalian harus tahu bentuk kalimat itu apa aja sih. Gitu. Kalimat itu terdiri apa aja? Kalimat itu kan terdiri subjek, predikat, objek. Itu kalau bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris
sama, tapi istilahnya subject and verb, gitu ya. Subject and verb itu wajib. Kalau tidak ada itu salah, itu ya. Kita ke contoh aja langsung. Nah, kalimat itu nanti dibagi dua, ada nominal, ada verbal. Secara umum nominal itu yang menjelaskan subjek, atau contohnya misalnya she is my sister. Dia ganteng, dia tampan, dia cantik, dia kaya, dia sombong, itu adalah contoh kalimat nominal. Nah, kalimat verbal itu yang subjeknya melakukan pekerjaan. Dia belajar, dia pergi ke sekolah, dia traveling, gitu. Itu kalimat verbal. Dia mandi, dia makan, nah, itu kalimat verbal. Nah, yang penting we have to have a subject and a verb. At least a subject and a verb. Harus ada satu subjek dan satu verb. Kalau tidak ada itu salah. She is my sister. Nah, she ini subjek, is ini verb, my sister ini objek atau komplement yang menjelaskan she. Jadi she is ini subjek and verb. Itu yang penting. Yang kedua, yang kalimat verbal. She works at University of Brawijaya. Kita punya she di sini, kita punya works. Artinya kalimat ini sah secara fungsi. Ada subjek, ada verb. Oke ya? Pahami? Oke, yang kedua, ini yang pertama, make sure the sentence has at least subject and verb. Yang kedua, understand singular and plural nouns. Jadi TOEFL ini tidak serta-merta kalian misalnya langsung paham begitu saja, tidak. Kalian harus punya basic grammar untuk apa ya? Untuk menghadapi soalnya. Oke, yang pertama kalimat nominal. To be, ini salah. She is a student. Kalau verbnya kalau subjeknya singular itu tunggal ya guys. Singular itu tunggal, plural itu jamak. Kalau subjeknya singular, verbnya harus singular juga. Seperti ini. She itu kan dia perempuan dan satu, tunggal, singular. Verbnya harus singular, harus pakai is. Nggak bisa she are. Itu nggak bisa, itu salah. She is a student. Yang kedua, kalimat verbalnya they are excellent students. Sorry, ini seharusnya bukan seperti ini. Ini nominal juga. Misalnya contohnya she goes ya. Kita pakai she, terus verbnya pakai go. Kita nggak bisa she go, nggak bisa. Nah, singular and plural ini bisa kalian dapatkan kalau kalian belajar tenses. 16 tenses itu jika kalian pelajari secara intens, secara komprehensif, kalian akan dapatkan mana verb yang singular, mana yang subjek yang singular, mana subjek yang plural, mana verb yang plural, gitu. Oke, saya lanjutkan. Tips yang selanjutnya, beware of preposition before nouns. Ini. Kita misalnya sudah paham subject and verb. Yang kedua sudah paham kalau itu singular, kalau itu plural. Nah, yang ketiga ini kita harus paham preposition itu kayak in, on, gitu ya guys, of gitu. Misalnya ini, the students of King's College is doing final exam. Ini salah apa benar? Di sini menjadi salah. Mungkin kalian fokus ke King's College-nya. King's College ini terlihat dia tunggal, singular. Tapi pada kenyataannya di sini ada yang before nouns, before preposition ada the students. Di sini ada s. S ini menunjukkan kalau jamak. Berarti para siswa, para mahasiswa. Para mahasiswa King College sedang melakukan final exam. Nah, kita harusnya pakai are ya. Kita nggak bisa pakai is. Oke, lanjut. Selanjutnya, understand parallel students.
parallel structures. Parallel structures ini subjek atau verb yang double-double. Misalnya kita lihat ini. I want to, ini yang parallel verb. Nah, parallel itu ada banyak, ada 4. I want to eat, sleep, and having a great vacation. Ini salah, karena kita harus konsisten. Setelah koma, setelah and, ini harus konsisten. Kalau pakai verb ing, ya verb ing terus. Kalau pakai base verb, kita pakai base verb terus. Tapi kalau tidak, ya tidak. Nah, ini kan campuran. Ada eat, ada sleep, ada having. Artinya salah. Have harusnya have, bukan having, gitu ya. Parallel verb tuh harus konsisten. Yang kedua noun, parallel noun. I want to be a businessman, a teacher, and study. Bagaimana cara mengetahui kalau itu noun atau bukan? Kita yang pertama harus paham konteks. I want to be a businessman. Aku ingin menjadi pebisnis. Nah, kira-kira pebisnis itu kata benda, kata kerja, kata sifat. Kan itu kata benda. Kalau kata benda, selanjutnya harus kata benda. A teacher juga kata benda. Dia bukan sifat, tapi fungsinya sebagai kata benda, fungsinya sebagai noun. Nah, yang terakhir ini, study, ini kan kata kerja, belajar. Artinya ini salah. Itu ya. Selanjutnya yang ketiga, parallel adjektif. Parallel adjektif ini hampir sama, susunannya seperti noun, tapi adjektif. She is beautiful, smart, and student. Coba kalau boleh saya tanya, kira-kira yang salah yang mana? Bisa ditulis di chat box. Parallel adjektif kira-kira yang salah. Oke. Student. She is beautiful, smart, and misalnya handsome gitu, bisa. Tapi kalau student karena dia noun harus jadi salah. Oke, terima kasih Mas Rifki, Mbak Rizky Amelia, and Fatul Haki yang sudah menjawab. Yang terakhir, parallel verb conjunction. Nah, verb conjunction ini bisa kalian ketahui, kalian klik saja nanti kalau misalnya belajar verb conjunction ini conjunction yang misalnya harus berpasangan, gitu ya. Jadi di sini ada she is either a teacher or a smart student, gitu. Di sini ada kata-kata either, ada or. Ini bisa kalian pelajari. Jadi verb conjunction itu ada not only but also, ada neither nor, dan juga ada and. Gitu. Both you and bla bla bla, lalu bla 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 gitu. Jadi both misalnya ya, both you and I go to Surabaya gitu. Jadi ini tidak akan saya bahas sedetail itu, saya akan membahas secara umum saja. Jadi verb conjunction ini seperti itu. Either and or ini benar karena pasangannya sudah selesai, sudah benar. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Jawa, dia bukan hanya dia seorang guru dan juga seorang murid yang pintar seperti itu. Kalau kita neither, ini kalau kita ganti neither artinya menjadi dia bukan seorang guru dan juga bukan murid yang pintar gitu. Tapi ini menjadi salah karena di sini ada ketambahan smart. Harusnya kalau teacher ya a student gitu, nggak usah dikasih modifier lain, penjelasan lain seperti itu. Baik, parallel structure kuncinya harus konsisten, itu ya. Nah, understand countable and uncountable nouns. Ini uncountable atau countable ini noun yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Countable ini yang many, number, few. Ini bisa dihafalkan. Jadi gini guys, untuk structure ini kalian tidak perlu membayangkan atau tidak perlu disibukkan dengan jawaban-jawaban yang yang misalnya membingungkan. Membingungkan artinya sulit untuk dianalisis. Kayak soal-soal reading, listening, itu kan urusannya opini.
opini, lalu menyimpulkan premis, lalu menarik kesimpulan. Nah, itu kan urusan-urusan opini, abstrak. Tapi sebenarnya juga bisa dilogiskan sih. Tapi struktur ini lebih logis. Dia lebih seperti ilmu eksak, ada rumusnya. Jadi jelas bisa dipelajari dengan hafalan, dengan latihan tes itu. Tidak perlu bermuluk-muluk untuk urusan struktur ini. Karena dia modelnya pola, modelnya rumus. Kalau sudah ada rumus, itu kan bisa dikerjakan. Baik, langsung ke contoh saja. Conch shells live in many or much bla 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 differences and feed mainly on small fish and worms. Kita nggak usah terlalu jauh membaca soal sampai habis. Kita fokus ke misalnya conch shells live in bla 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 differences. Di sini saja, full stop. Di sini ada S-nya. Kalau ada S-nya itu berarti dia menunjukkan kalau itu bisa dihitung. Itu ya. Contoh-contoh noun yang bisa dihitung itu yang ada S-nya. Misalnya student, kalau mau banyak ya students. Sebanyak apapun, tapi bisa dihitung. Tapi kalau misalnya water, air, udara, itu kan nggak bisa dihitung. Nah, dia kalau nggak bisa dihitung, pakainya uncountable. Much water. Kalau many water, kita nggak bisa many water. Banyak air. Banyak apa misalnya yang nggak bisa dihitung lagi, pasir, sand. Uang itu urusannya juga nggak bisa dihitung. Sebenarnya kita sangat pinter ya menghitung uang, tapi uang itu dikategorikan uncountable. Jadi we have much money, bukan we have money, nggak bisa. Jadi much ya pakainya. Saya punya banyak mobil, I have many cars, bisa dihitung. Oke, coba kita kerjakan 3 soal ini. Yang pertama kira-kira jawabannya apa? Write down in your chat box, coba. Many. Oke, karena tadi saya sudah bilang ya ada S-nya, itu artinya bisa countable. Oke, yang nomor 2, number 2, implosive consonant occur in bla 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 different language. Much or many? Number 2, many. Okay. Number 3, I don't have blah 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 time. Number 3, I don't have blah 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 time. Much. Okay. Much. Okay. Baik. Ini biasanya tricky, biasanya enggak, tapi yang jelas kalian tahu dulu kalau countable ini adverbialnya many, number, few. Adverbial itu untuk pendukung sebelum noun-nya yang diikuti nanti terus diikuti noun. Yang kedua uncountable ini pakainya much, amount, little. Oke ya, sudah bisa dipahami. Semoga bisa dipahami. Oke. Selanjutnya, kita akan bicara bentuk subjek. Jadi ada 5 hal itu yang harus kalian perhatikan. You have to notice on 5 strategies. Jadi ada 5 macam tadi. Selain itu, di samping itu saya tambahkan noun. Noun itu tempatnya ada di 5 tempat ini. Nama benda, pekerjaan, gerund, infinitive. Nama contohnya Ahmad is a student, nama benda a table has 4 pillars, pekerjaan a teacher teaches at school, gerund reading. Nah, reading ini kan verb, tapi dia berfungsi sebagai noun. Membaca adalah hobiku, membaca adalah hobi saya. Yang terakhir to infinitive. To bring a gold medal is my target. Ini adalah noun clause. Kita pakai to bring a gold medal is to bring a gold medal. Ini artinya membawa medali emas, memperoleh medali emas adalah target saya. Jadi noun, subjek itu pasti noun, intinya gitu. Tadi kan kita belajar bentuk kalimat itu harus subjek dan verb. Nah, subjek itu bentuknya selalu noun. Noun itu apa aja? Noun itu ada di 5 tempat ini. Ada di nama orang ya ini. Nama apa saja sih sebenarnya? Hewan itu juga
Masuk. Yang kedua nama benda, pekerjaan gerund to infinitive. Oke. I think it's quite clear. Yang kedua, bentuk verb. Jika ada subjek harus ada verb. Bentuk verb itu ada apa aja? Ada dua macam. To be and kata kerja. To be ini kata bantu. Seperti tadi, and, is, are. Nah, ini bisa kalian pahami di tenses. Jika kalian tahu tenses, kalian akan paham ini. Contohnya, I am a student. Nggak bisa pakai I was, pakai I are student, nggak bisa. Dan yang kedua, was were, yang past. I was at home last night. Ini verb yang bentuknya to be. Nah, been ini juga tambahan, nanti pergantiannya itu based on the tenses, based on the time. Kalau misalnya present perfect, kita pakai I had been, present perfect continuous, I had been doing, nah gitu. Been-nya ini intinya gini, to be ini tidak punya arti, verb yang tidak punya arti, tidak bisa kita artikan. Jadi untuk verbal kita perlu kata kerja yang ada artinya. Nah, kata kerja yang ada artinya yang ini, yang kedua ini. Visit, contohnya I visit my sister every day. Saya mengunjungi saudaraku setiap hari. Gitu. Nah, bentuk kata kerja ini ada 3, verb 1, verb 2, verb 3. Nah, ada satu lagi verb ing sih. Ada 4 ya berarti. Nah, pergantiannya ini ada regular, ada irregular. Bisa kalian pelajari sendiri. Yang jelas bentuk verb itu cuma ada 2. Kalau nggak to be, ya kata kerja. Kata kerja ini yang punya arti. Nah, to be ini nggak punya arti. Jika diartikan nggak ada artinya. Dia hanya menjelaskan waktu saja. Nanti di tenses. Baik, kita ke sesi yang ini sebenarnya sesi 1 ya. Tapi untuk penjelasan saya letakkan di penjelasan kedua. Baik, listening comprehension seperti yang sudah saya bilang ada 3 part. Waktunya 35. Ini estimasi saja 35 menit. Strateginya adalah, sorry saya tidak membawa audio di sini karena nanti praktisnya langsung mengerjakan tes itu ya. Sekali lagi untuk praktisnya nanti langsung ke mengerjakan tesnya itu. Baik, kita modelnya part A itu seperti ini. Selalu ada 3 baris percakapan. Ada 3 lines. We have 3 lines of the speakers. Pembicara pertama, pembicara kedua, narator. Narator itu yang menanyakan soal. Nah, soal seperti ini ada 30. Ada 30 soal seperti ini, dan nanti audionya masing-masing punya 1. Nggak mungkin 1 audio untuk menanyakan 2 soal, tidak. 30 soal untuk menanyakan 1 soal. 1 audio untuk menanyakan 1 soal. Baik, kita lihat misalnya, where is my book? Yang pembicara kedua, I don't see it. Nah, seperti itu. Simple banget. Narator, what does the woman mean? Gitu. Ini narator ini lebih ke menanyakan soalnya. Itu ya. Baik, langsung saja. Strategi pertama adalah second line. Jadi kalian fokus ke pembicara kedua. Pembicara kedua. Bukan berarti kalian tidak fokus ke pembicara ke-1, tapi jawabannya ada di pembicara kedua. Itu ya. Misalnya, Billy really made big mistake this time. Pembicara kedua, yes, he forgot to turn in his research paper. Yang ditanyakan, what does the woman say about Billy? Selalu pembicara kedua. Ini yang harus selalu diingat. Selalu pembicara kedua. Jawaban ada di pembicara kedua ini. Gitu ya. Oke, kira-kira jawabannya apa jika mendengar audio seperti ini? What does the woman say about Billy? Coba. Everyone? Bisa dijawab di chat box. D. Yes. Ya. Jawabannya adalah D. Benar sekali.
He didn't remember to submit his assignment. Pokoknya jawabannya ada di yang kedua ya. Summary-nya, perhatikan pembicara kedua, cari makna yang sama dengan pembicara kedua, hati-hati dengan suara yang sama. Strategi kedua adalah sinonim. Nah, kita fokus ke tetap pembicara kedua. Misalnya soalnya, why is Adam feeling so happy? Pembicara kedua, he just started working in a real estate agency. Narator yang ditanyakan, what does the man say about Adam? Apa yang dibicarakan Adam? Seperti itu. Coba, soalnya bukan apa yang dibicarakan, apa yang mereka pikir tentang Adam. Nah, oke, jawabannya B, ya benar. Di sini kita punya started working in a real estate. Di jawaban, in the answer sheets, kita nggak punya yang started working, itu nggak ada, kata-kata itu nggak ada. Kita harus cari sinonimnya. Yang paling mendekati adalah begin. Yes. Perhatikan pembicara kedua, selalu pembicara kedua yang menjadi fokus, temukan keyword dari sinonimnya. Cara menemukan keyword kan tadi. Ini ada started, ada working. Nah, itu aja. Itu yang menjadi patokan. Verb-nya. Baik, yang ketiga, jika yang nomor 2 ini sinonim itu padanan konsep ya, padanan meaning. Yang ketiga, kita punya padanan suara, similar sounds. Oke, langsung ke soal. Misalnya, why couldn't Adam come with us? The man, he was searching for a new apartment. What does the man say about Adam? Jawabannya adalah, coba. B. Ya, benar. Di sini ada department. Mungkin kalian kalau misalnya baca kayak gini, oke, tahu jawabannya. Tapi nanti beda lagi dengan di audio ya. Di sini ada apartment, di sini ada department. Sama, mirip-mirip, tapi salah, gitu kan. Terus ini ada searching, kita punya research, tapi juga salah. Compliment, padahal yang dimaksud apartment juga salah. But bukan berarti yang similar sound itu selalu salah. No. It's not working like that. Jadi kalian umumnya selalu basically harus tetap fokus ke suaranya. Intinya harus paham konsep audionya. Baik, kenali keyword di second line, kenali kata-kata di pilihan jawaban yang suaranya mirip. Oke, selanjutnya negatif. Negatif itu kayak gini. Did you get a lot of work done at the library today? Man, I couldn't. It wasn't very quiet here. What does the man mean? Kita punya kalimat negatif di sini. Bukan berarti jawabannya juga negatif. Nah, itu hati-hati. Biasanya jawabannya itu nanti bentuk positif tapi sama. Tuh. Oke, coba jawabannya apa? Jawabannya apa yang ini? Kira-kira. D. Yes. It wasn't quiet. Not quiet itu kan tidak hening, tidak sepi. Nah, kalau dijadikan positif berarti kan ramai. The library was noisy. Oke. Nah, ini tabelnya, misalnya not sad menjadi happy, not open menjadi closed, did not pass menjadi failed. Itu. Passive statements. Strategi kelima adalah mengenali passive statement. Passive statement ini hampir sama dengan yang lain, hampir sama dengan yang sebelumnya. Jika di dalam second line, di dalam soal tadi itu, di dalam audio itu pasif, dan di pilihan jawaban kita nggak menemukan pasif statementnya, kita nggak menemukan pasif kalimat pasif, ya kita ubah aja menjadi kalimat yang positif. Tuh, pola kalimat pasif selalu ada to be dan selalu ada verb 3. He is invited. Ada to be yang tidak ada artinya tadi ya. Was, is, am, are. Setelah itu diikuti verb 3. Berarti itu kalimat pasif. Langsung ke soal.
Oh, tidak ada ya, tidak ada contohnya. Nanti langsung kalian kerjakan aja. Baik, strategi terakhir. Ya, ini macam soal what, who, and where. Jadi nanti di dalam part A itu tadi ada model soal yang itu question word-nya what, who, where. Ini menanyakan profesi, terus yang berbicara itu sebagai apa, sama lokasi. Kayak gini misalnya, can you tell me what assignment I missed? You miss one homework assignment and a quiz. What is the man? Nah, gitu. Siapakah laki-laki yang dimaksud? Kan gitu. Apakah newspaper editor? Jelas bukan, karena urusannya PR. Dan quiz. Police officer? Jelas bukan. Yang paling mendekati teacher, student. Ada dua ini. Kira-kira teacher apa student? Melihat percakapan ini, sepertinya yang lebih cocok adalah C. Oke, benar. Baik, bagaimana kita memprediksi soal-soal yang what, who, where ini? Jadi kalau what menanyakan apa pekerjaan, kalau who menanyakan siapa pekerjaan, where menanyakan lokasi percakapan, what to do next menanyakan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi prediksi ini artinya gini guys. Bentar, prediksi ini jadi gini misalnya. Jadi gini, listening itu kalian langsung go to the answer sheet. Ketika mendengarkan listening, kalian juga langsung ke pilihan jawaban. Kalau pilihan jawabannya misalnya seperti ini, in a studio photo, in a biology laboratory, in a office, in the library. Kira-kira soalnya apa? Kira-kira soalnya apa ini? Coba. Kira-kira soalnya apa? Jika jawabannya, nah benar, where, benar. Itu. Oke, waktunya kurang 5 menit. Baik, saya percepat. Strategi. Nah, selanjutnya itu tadi ya guys, untuk part E kira-kira seperti itu semua. Jadi caranya ada 6 strategi tadi. Nah, yang part B dan part C ini karena pertanyaannya panjang, kita hanya punya strategi prediksi. Hampir sama seperti yang nomor ini, prediksi soal seperti ini. Jadi kita memprediksi pertanyaan. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Karena part B dan part C ini percakapannya panjang. Jadi kalian tidak bisa langsung fokus, nggak bisa. Jadi kalian prediksi dulu. Nah, misalnya ini ya, find work on campus, work in the office, help students find job, ask the woman questions. Nah, itu kira-kira prediksinya what is the topic of the conversation. Jadi, artinya kalian mendengarkan listening, mendengarkan audio itu sudah mengira-ngira jawabannya, soalnya ini, nanti berarti jawabannya ini gitu. Ketika mendengarkan listening, sebelum mendengarkan listening langsung go to the answer sheet, pergi ke pilihan jawaban, prediksi soalnya, ketika mendengarkan kalian dapat hidayah, dapat petunjuk gitu ya. Baik, kira-kira seperti itu. Mungkin saya mau korupsi 5 menit lagi ya Kak, untuk reading ini, sebentar saja. Yang terakhir reading guys, reading ini menghabiskan waktu yang paling banyak. Kenapa? Karena momok saya ini sebenarnya di reading, kalau saya sendiri itu di reading. Reading ini urusannya dengan opini, kita bagaimana mengolah informasi, bagaimana kita disuruh untuk menyimpulkan, seperti itu. Jadi membaca saja tidak cukup. Ini kepekaan kalian sebagai mahasiswa ini diuji di sini. Gitu. Jika ada berita, kira-kira kesimpulannya apa? Jika ada berita, kira-kira topiknya atau main ID-nya apa? Gitu. Kira-kira berita ini kontra apa pro? Nah, gitu. Nah, reading ini sulit-sulit, susah-susah sulit. Mudah-mudah sulit, susah sulit-sulit mudah. Baik, tipsnya adalah biasakan membaca berita internasional. Baca soalnya dulu, kemudian cari jawabannya di paragraf. Ini yang paling penting, soalnya dulu. Kita nggak boleh baca dulu baru ke soal. But it's all on you. Kalau saya prefer ke jawabannya dulu baru soalnya. Ke jawaban dan soal baru ke baca artikelnya. Itu ya.
Yang ketiga, kerjaan soal yang lebih mudah. Nah, ini sangat penting. Jangan terlalu baper ke satu soal. Kalian stuck di satu soal, tidak kebagian soal yang lain, tidak kebagian untuk dikerjakan, ya susah. Jadi kalian tertinggal. Jadi kalau ada soal yang stuck gitu, langsung move on saja. Jangan terlalu lama membaca bacaan, hati-hati dengan sinonim, misal cheap diganti inexpensive, gunakan kata kunci untuk baca cepat. Kata kunci untuk baca cepat artinya, jika kalian tidak tahu artinya, di dalam sebuah artikel, kalian cari konteksnya. Bagaimana cara mencari konteksnya? Temukan di setelah atau sebelum diksi atau kalimat yang tidak kalian tahu artinya itu. Itu cara menemukan arti dari a whole paragrafnya. Jika kalian ada beberapa yang miss meaningnya. Setiap jawaban yang benar pasti ada kalimat mendukung, temukan. Tuh. Oke, kita langsung ke yang pertama adalah main idea. Jadi ada jenis pertanyaannya ada 4 guys. Main idea, organization of idea, conclusion, vocabulary. Yang pertama main idea. Main idea ini contohnya soalnya, what is the topic of the passage, what is the subject of the passage, what is the main idea of the passage, which of following will be the best title. Intinya bagaimana menemukan fokus atau menemukan topiknya. Ini soalnya, contoh-contohnya soal. Nanti ini akan saya share, bisa kalian pelajari sendiri. Yang kedua, organization of ideas. Organization of ideas ini lebih ke hubungan antara paragraf satu dengan paragraf lain, gitu ya. Jadi cara strateginya adalah find the main idea in each paragraph. Setelah itu try to relate whether the ideas support, differ, contradict. Jadi paragraf kedua misalnya itu merupakan support ke paragraf pertama atau justru kontradiksi dari paragraf pertama. Nah, itu yang penting. Jadi kalian temukan itu. Soal-soalnya contohnya seperti ini. How is the information of the passage organized? Baik. Nah, ini contoh ketiga, strategi ketiga dan macam model soalnya adalah direct question. Direct question ini soal yang jawabannya bisa kalian temukan dengan mudah di artikelnya, di esainya. Langsung. According to the passage, bla bla bla. Gitu, soalnya macam-macam kayak gitu. Find the keyword in the question, read the sentence containing the keyword. Saya akan coba jelaskan sedikit. Nah, misalnya ini. Direct question misalnya, according to the passage, Williamsburg is located, bla bla bla. Nah, ini kan sangat singkat sekali. Kalian bisa langsung temukan di paragraf. Tuh, tidak disuruh untuk mencari kesimpulannya apa, opini, kesimpulan, atau misalnya main idenya apa. Enggak, tapi jawabannya ada di artikel langsung. Baik, yang terakhir adalah conclusion. Ini yang paling terakhir. Kalian disuruh untuk menyimpulkan premis-premis di dalam bacaan. Contohnya, it is implied the passage that it can be inferred from the passage that it is most likely that what probably happened. Choose keyword in the question, scan the passage for the keyword. Case study, misalnya ya, kesimpulannya itu jadi gini, di dalam mengerjakan soal kesimpulan ini tidak dengan mudah kalian menemukan jawabannya secara langsung. Biasanya agak tricky, ini dibolak-balik. Misalnya gini, when are you free? Pertanyaannya kapan kamu free? Tapi dijawabnya, my working days are Monday to Friday. Kapan liburmu? Tapi dijawab, hari tidak liburku atau hari aktifku dari Senin sampai Jumat. Artinya yang libur adalah Sabtu sampai Minggu. Nah, ini sebagai contoh saja. Nanti soalnya seperti itu. Oke, misalnya seperti ini. Satu soal, Mbak ya, satu soal saja. Untuk latihan teman-teman ini. Oke, coba kalian jawab ini soal terakhir tentang kesimpulan ini. Pertanyaannya, coba kalian langsung ke pertanyaannya. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Mana yang bukan Hawaiian word? Coba kalian baca, lalu kalian jawab. Satu soal saja untuk reading.
C, oke. Yang lain? Oke, sepertinya lama sekali. Baik, jadi ini perlu fokus memang. Kenapa saya bilang reading itu sangat lama? Ya karena kita harus baca, memahami konsepnya, memahami meaning, memahami informasi apa yang tersimpan gitu ya. Ya, jawabannya adalah C. Di sini kita tahu. Yang dijelaskan adalah Hawaiian word-nya. Hawaiian word-nya itu apa? Rule-nya adalah, misalnya Hawaiian word itu terdiri dari vowel A, U, E, O, and 7 konsonan, H, K, L, M, N, P, W. Nah, setiap suku kata tidak boleh, setiap suku kata diakhiri vowel. Semua ini diakhiri vowel, benar. Tapi rule kedua, yang C ini melanggar aturan yang kedua. Two consonant never appear together. Dua konsonan tidak boleh bertemu secara langsung, tidak pernah bertemu bersamaan. Artinya yang C ini salah, ada K, ada L, jadi dia salah. Baik, oke, thank you very much. Summary-nya, read the question first, understand the context of what is asked. Conclusions usually comes in different words. Sekali lagi, conclusion usually comes in different words. Jadi kalian harus bisa memparafrase, mengalihkan narasi, tapi sama. Artinya sama, konsepnya sama dengan bahasa yang beda. Oke, thank you. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Rizal atas penyampaian materinya, Kak. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, saya akan membuka sesi diskusi. Untuk sesi kali ini, saya akan buka dengan 3 pertanyaan. Kepada seluruh partisipan yang ingin mengajukan dan ingin menanggapi atau ingin berdiskusi, silahkan untuk menghidupkan mikrofonnya, raise hand, atau bisa juga disampaikan lewat kolom chat. Dipersilahkan. Silahkan kalau yang ada pertanyaan langsung ke chat box saja atau bisa you can raise your hand. Ayo, boleh ditanya nih, numpung Kak Rizalnya ada di sini. Bisa banget langsung tanya. Kak moderator, Kak siapa sih? Lupa tuh. Namanya Kak Anissa. Iya, Kak. Sepertinya teman-teman ini ya, tidak ada pertanyaan. Boleh saya minta waktunya untuk mengerjakan beberapa soal? Satu saja. Nah, oh ini ada yang tanya. Oh, ada yang tanya. Oke. Baik, saya bacain dulu ya, Kak, pertanyaannya. Dari Ajeng Triani, izin bertanya Kak, saya kesulitan di bagian reading. Saya harus berulang-ulang untuk membacanya. Saya kesulitan untuk mencari ide utama dalam paragraf. Kira-kira ada tipsnya enggak Kak? Oke, untuk Kak Rizal, boleh nih mau langsung Kakak jawab atau gimana Kak? Terserah, ini aturannya mau boleh langsung dijawab atau tidak? Ikut di Kakak, boleh langsung dijawab Kak, silakan. Oke. Saya share screen ya. Siap Kak.
Pertanyaannya adalah main ideas. Oke, ya. Kenapa urusannya reading ini memang tricky sekali, kompleks. Reading ini bisa kita dengan mudah cari di jawaban, tapi juga kadang kebanyakan malah kebingungan kalau lama-lama. Sering kekecoh soalnya. Baik. Kuncinya adalah cari jawaban yang paling lengkap. Oke, kita ke soal saja ya, langsung ya. Coba, ini main idea, kita coba ke soal. Untuk semuanya saja ini. Coba dibaca soal ini. Ini kita simple saja, nggak terlalu panjang, tapi nanti kalian akan dihadapkan soal yang panjang. Kita simple saja. Kira-kira topik of the passage-nya ini apa? Kalian baca dulu. Kalian baca. Jawabannya apa? Moderator izin, nanti kalau ada pertanyaan langsung saya jawab aja, moderator. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, jawabannya apa? Untuk reading, teman-teman bisa ditulis di chat box. Mbak, ini tadi yang tanya Ajeng. Kira-kira apa Mbak Ajeng? Ini cuma ada 2 justru. Dua kalimat. Kira-kira jawabannya apa? B, oke. D, oke. Yang lain, coba. B, oke. Cuma 3 aja yang jawab. Yang lainnya mana? D, D. D, oke, D. D. Baik. D. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Kita fokus ke kalimat pertama. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Kita ke misalnya ke strategi. Fokus ke yang terakhir. Setiap jawaban yang benar pasti ada kalimat pendukung. Temukan. Fokus ke situ. Yang pertama, the intelligence of John Dewey. Di sini intelligence saja, padahal ada reasoning. Jelas salah. Kita eliminasi. Yang kedua, distinction made by John Dewey. Di sini ada distinction made by John Dewey. Oke, ini mungkin berpotensi benar karena sudah mengacu ke kalimat pertama ini. Kita lewati dulu, tapi kita keep. Yang C, Dewey's ideas on the ability to reason. Reason saja tidak lengkap, padahal ada intelligence. Jelas salah. Yang D, how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Nah, ini lengkap, B juga lengkap. Tapi yang membedakan adalah di sini lebih lengkap karena dijelaskan yang dibedakan adalah intelligence juga reasoning. Sama-sama konsepnya sama. Perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, yang D ini lebih mengelaborasi perbedaan bagaimana intelligence dibedakan dengan reasoning di buku atau pemikirannya Dewey. Gitu. Jadi main idea itu cari yang paling lengkap, guys. Jawabannya yang benar D. Itu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk Mbak Ajeng tadi ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak, izinannya. Bagaimana sih Kak cara kita menjawab soal listening dengan maksimal, karena kan soalnya cuma bisa diputar 1 kali. Nah, kadang-kadang kita tuh belum ingat kata-katanya, Kak. Nah, gimana ya tipsnya buat menjawab soal listening itu dengan maksimal? Terus terima kasih sebelumnya, Kak. Baik, tadi kan saya sudah jelaskan tipsnya ada banyak tadi kan.
Listening itu ada berapa tadi? Ada 6. Nah, ini ada 6 tips. Harusnya ini sudah menjawab. Menurut saya ini sudah menjawab. Tapi yang jelas, basic skill in listening adalah ya skill kalian mendengarkan. Kalian harus peka. Gitu. Nah, skill-skill yang saya tawarkan ini akan work ketika kalian sudah punya basicnya. Bagaimana caranya sendiri-sendiri. Listening to music, videos, film, speech, YouTube yang internasional, yang misalnya stand up comedy Amerika, itu bisa kalian dengar. Talk show Amerika itu bisa kalian dengarkan. Ini pertanyaannya klise sekali. Kalau bicara tips, ya ini saya sudah menjelaskan, tapi kalau tips ini dirasa kurang tepat, artinya kalian belum memadai untuk kurang latihannya, seperti itu. Tapi yang jelas, cara-cara 6 ini yang sering saya gunakan, atau yang sering saya sampaikan ke teman-teman itu, kalau TOEFL itu, kalau yang di listening itu ya seperti itu. Seperti itu ya Mbak Mas ya, ini Mas Muhammad Rifki Prabu Utama. Jadi tipsnya ada 6 itu tadi, pelajari itu dengan baik, coba-coba tes soal terus, insya Allah akan mendapatkan skor yang maksimal. Oke, selanjutnya Kak, TOEFL prediction bisa untuk apply beasiswa enggak? Atau harus TOEFL yang resmi? Baik, gini, beasiswa apa dulu? Gitu. Pertanyaannya adalah itu. Jadi setiap institusi itu tidak mungkin punya informasi yang kurang. Informasinya itu pasti sudah komplek, lengkap banget. Nah, kalau boleh share, kemarin ada BUMN, PNS, Kemenlu, itu boleh pakai prediction. Boleh. Beasiswa untuk yang skala Indonesia, tapi yang bukan pemerintahan ya, LPDP nggak bisa. LPDP harus ITP. Di luar, apalagi luar pakainya IELTS atau IBT, yang Internet Based Test tadi. Kalau untuk prediction yang apply beasiswa, saya kurang tahu dan saya tidak bisa menjawab karena punya kebijakan masing-masing. Itu harus ditanyakan ke penyelenggaranya. Prediction kan cuma soal prediksi yang itu soalnya diambil dari bekas-bekas soal resmi. Tuh. Nanti kalau misalnya apply beasiswa, dilihat di pengumumannya, informasinya kira-kira TOEFL yang harus di submit itu TOEFL apa, itu pasti ada, jelas. Kak mau nanya, sebelum mulai section speaking kan kita disuruh menulis terlebih dahulu. Nah itu disuruh ngisi apa ya Kak? Ya kita Kak. Ini IELTS ini ya. Kita bicara tuh kalau IELTS disuruh ngisi itu kan ada, kan kita di section speaking itu kan kalau IELTS kan kita ada writing-nya juga, ada soal menulis juga. Jadi itu untuk persiapan kita aja dalam melakukan speaking. Tapi kita tidak membahas IELTS. Mungkin next time dari sini ingin mengadakan IELTS, monggo. Tuh. Kalau di speaking, kalau di TOEFL tidak ada speaking. Itu cuma reading, structure, dan listening. Baik, Mbak Anissa, Mbak moderator, mungkin itu tadi ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan sudah. Apakah sudah cukup atau masih membuka pertanyaan lagi? Silakan, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Kak Rizal. Udah cukup Kak, karena durasinya udah habis. Baik. Oke, keren banget nih jawaban dari Kak Rizal. Dengan adanya jawaban tadi, kita bakal nambah pengetahuan baru. Baik, kepada seluruh partisipan, karena sudah tidak ada lagi dan sesi diskusi ini sudah habis, maka akan saya tutup. Nah, sekarang boleh banget nih, kita bakal mendengarkan closing statement dari Kak Rizal terkait kegiatan hari ini. Waktu dan layar dipersilahkan, Kak. Baik, terima kasih
Mbak siapa? Anissa, saya lupa terus. Mbak Anissa, baik, tidak banyak closing statement yang ingin saya sampaikan, yang jelas untuk TOEFL ini hari ini, apalagi hari ini ya. Saya melihat teman-teman itu sudah sebenarnya jawabannya ada yang sudah benar dan kemungkinan banyak yang benar. Karena materi yang saya jelaskan ini untuk grade-nya grade-grade yang nggak terlalu advance dan listening-nya kan cuma baca. Jadi untuk closing statement-nya kalian harus belajar sendiri di luar sini. Itu yang penting. Dan banyak soal yang tersebar di luar sana itu bisa kalian nikmati. Nah, menyambung itu, platform kami, platform Lab TOEFL, itu menyediakan soal-soal yang gratis itu tadi. Kalian bisa langsung akses free kapanpun untuk hanya tes ya. Kalau ingin beli sertifikat, ingin kursus, nanti ada paket-paketnya, bisa kalian kunjungi di website kami, labtoeflindonesia.com. Tapi jika kalian hanya ingin mengerjakan saja tes skill atau tes ombak ya kemampuan kalian, bisa kapanpun dan itu free. Oke, mungkin itu saja Mbak Anissa, waktu saya kembalikan lagi. Oh ya, untuk materi nanti bisa di-share, saya serahkan ke panitia. Sekali lagi, thank you, saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Rizal atas pemaparan materinya dan sesi diskusi bersama peserta tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, aku mau kasih informasi nih untuk seluruh peserta. Bahwasannya, dari Lab TOEFL Indonesia saat ini sedang membuka kelas pelatihan TOEFL untuk kalian semua. Boleh dari panitia Pubdoc untuk di-share screen pamfletnya. Oke, mungkin di sini aku bakal jelasin sedikit mengenai apa aja sih yang bakal kalian dapetin kalau kalian mengikuti kelas pelatihan TOEFL dari Lab TOEFL Indonesia. Yang pertama itu ada beasiswa TOEFL ITP. Nah, fasilitas apa aja sih fasilitas-fasilitas yang bakal kalian dapetin? Yang pertama itu ada e-course 34 modul video pembelajaran, 4 paket soal simulasi TOEFL ITP test, latihan soal per skill, final prediction test soal dari ETS, terus ada modul rangkuman TOEFL hack class, dan juga Zoom teaching class selama 10 kali pertemuan. Dan juga ada Zoom meeting penambah pembahasan soal setelah final test, dan juga sertifikat skor final test ber-SK Kemenkumham. Dengan mengeluarkan biaya sekitar 215.000, kalian udah bisa dapetin semua fasilitasnya nih guys. Dan juga di sini ada garansi mengulang apabila skor kalian belum memenuhi target. Oh iya, jangan lupa juga untuk dapatkan diskon sebesar 25.000 dengan menggunakan voucher BEM FE Unsri. Grab it fast guys. Booking your seat di nomor yang tertera ya, nomor KA-nya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada tes TOEFL ITP resmi. Nah, ini nih guys, paket gold-nya. Paket yang paling lengkap. Selain dapat benefit yang udah ada tadi, kalian bakal dapetin Zoom Teaching Basic Grammar 3 kali pertemuan, dan juga pendampingan oleh tutor sampai target skor kalian terpenuhi. Dan juga tes resmi ini diselenggarakan oleh Central International Education, dan juga kalian bakal dapetin sertifikat
sertifikat resmi dari ETS. Cuma dengan membayar 799.000 kalian udah dapat semuanya. Dan juga ini udah ada garansi kelasnya. Jangan lupa juga menggunakan voucher diskon sebesar 25.000 dengan memasukkan kode voucher BEM FE Unsri. Oke. Nah, menarik banget bukan benefit yang bakal kalian dapetin. Ditambah lagi ada promo khusus juga buat kalian yang hadir di workshop English Development hari ini dengan menggunakan kode BEM FE Unsri. Makanya yuk guys langsung pada daftar, jangan sampai ketinggalan promonya ya. Oke, baiklah. Karena tadi Kak Rizal sudah menyampaikan closing statement-nya, maka saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah antusias untuk mengikuti event ini. Saya, Anissa Rizka Kusuma, selaku moderator, meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri, acara berikutnya akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator kita yang sudah memandu acara dengan sangat baik. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kami kepada Kak Muhammad Rizal selaku narasumber dari workshop English Development yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua pada hari ini. Penyerahan sertifikat akan dilakukan secara simbolik oleh Gubernur Mahasiswa BMKM FE Unsri, Saudara Edo Asiri Rizal. Kepada Saudara Edo, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya kami dari BEM FE Unsri mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Kak Muhammad Rizal dan Lab TOEFL Indonesia yang udah mau dan bersedia menjadi fasilitator terutama untuk buat kawan-kawan FE Unsri dalam mengembangkan skillnya. Dan mohon diterima buat sertifikatnya karena barangkali cuma ini yang bisa kami berikan. Semoga kedepannya dari Lab Indonesia, TOEFL Indonesia juga bisa berkolaborasi lagi kepada BEM FE Unsri. Terima kasih sebelumnya, Kak Rizal. Sama-sama. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada BEM dan Unsri ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Mungkin untuk peserta boleh nih on cam terlebih dahulu. Dan untuk sesi foto bersama akan dipandu oleh panitia Pupdok. Kepada panitia Pupdok saya persilakan. Baiklah teman-teman, slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Udah, terima kasih. Acara berikutnya kita langsung memasuki sesi pengerjaan tes TOEFL. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tata cara yang harus diketahui oleh peserta sebelum mengerjakan tes. Boleh nih untuk di-share screen terlebih dahulu tata cara pengerjaan tesnya. Oke, baik. Berikut saya sampaikan tata cara pengerjaan dari tes TOEFL. Yang pertama, peserta akan diberikan link untuk mengerjakan soal tes TOEFL melalui chat Zoom. Kedua, peserta dipersilakan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara mengisi nama lengkap, nomor WhatsApp, email, dan password. Yang ketiga, peserta dapat langsung mengerjakan soal tes, diharapkan untuk memperhatikan durasi pengerjaan soal pada setiap sesi. Keempat,
Tes akan terdiri dari 3 section. Yang pertama, listening, 50 soal dengan durasi pengerjaan 35 menit, structure 40 soal dengan durasi pengerjaan 25 menit, reading dengan 50 soal dengan durasi pengerjaan 55 menit. Kelima, peserta dipersilakan menggunakan headset pada sesi listening. Keenam, skor tes TOEFL masing-masing peserta akan diberikan dalam bentuk link dan dikirimkan melalui grup WhatsApp oleh panitia. Maka dari itu, peserta diharapkan untuk tidak keluar dari grup terlebih dahulu. Ketujuh, apabila peserta ingin mendapatkan sertifikat hasil tes TOEFL, silakan melakukan pemesanan dengan mengisi link yang akan dikirimkan oleh panitia. Khusus untuk peserta yang melakukan pemesanan sertifikat pada hari ini, akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000. Jika pemesanan dilakukan di hari lain, maka akan kembali pada harga normal. Durasi persiapan tes akan sampai pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Bagi peserta yang sudah melakukan registrasi, dipersilakan untuk langsung memulai tes. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kepada peserta diperbolehkan untuk dapat mengakses link yang telah dikirimkan melalui chat Zoom. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui kolom chat. Mohon maaf untuk MC, Kak Rahma. Ini saya boleh off cam atau mungkin live boleh tidak izin. Nanti biar rekan saya yang nunggu untuk stay di Zoom. Nggak apa-apa ya? Iya, Kak, nggak apa-apa, boleh. Terima kasih, Kak. Nah, terima kasih. Mohon izin ya. Iya, Kak. Kepada peserta dipersilakan langsung mengerjakan tes apabila sudah registrasi. Sesi pengerjaan akan berakhir pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dan kita akan langsung masuk ke acara.
Sama dengan kami, BEM KMFE Unsri, untuk menyukseskan acara kita pada hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan fasilitas berupa free TOEFL test kepada peserta yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai rasa tanda terima kasih kami dan rasa apresiasi kami kepada Lab TOEFL Indonesia, maka kami menyerahkan sertifikat ini. Mohon untuk diterima ya, Kak. Baik, terima kasih untuk BEM KMFE Unsri. Saya terima sertifikat kerjasama ini. Semoga nanti ke depannya bisa melakukan kerjasama yang lain lagi. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Berikutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi sekali lagi. Diharapkan kepada peserta untuk on-cam terlebih dahulu, sesi foto bersama akan dipandu oleh panitia Pupdok. Kepada panitia Pupdok saya persilahkan. Boleh semuanya on-cam dulu. Baik, dari slide 1. Lanjut ke slide 2. Baik, sudah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, saya kembali mengingatkan kepada seluruh peserta bahwasannya Lab TOEFL Indonesia sedang membuka kelas pelatihan TOEFL yang akan sangat berguna, terutama bagi kalian yang berencana untuk mengikuti beasiswa, student exchange, ataupun yang lainnya. Nah, bisa kalian lihat pada pamfletnya apa aja yang bakal kalian dapetin jika mendaftar di kelas TOEFL-nya. Jangan lupa juga bahwa ada potongan sebesar Rp25.000 untuk kalian yang menggunakan kode voucher BEM FE Unsri. Jadi, bagi kalian yang tertarik untuk mendaftar, jangan sampai ketinggalan ya, teman-teman. Nanti pamflet mengenai kelas TOEFL ini akan dibantu teman-teman panitia di-share melalui grup WhatsApp juga. Terima kasih, jangan sampai lupa buat daftar ya, teman-teman. Dan kepada peserta, saya informasikan untuk mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia melalui kolom chat Zoom meeting. Waktu pengisian absen adalah 30 menit. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Muhammad Rizal selaku narasumber kita yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa, serta kepada Lab TOEFL Indonesia yang sudah bersedia untuk bekerja sama dengan BEM KMFE Unsri untuk menyukseskan workshop English Development pada hari ini. Saya Rahma Oktarianti selaku MC, mewakili seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasi hadirin sekalian. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat berguna bagi teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.